Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Regina Sisilia Sialagan dari kelas Sistem Komputer 4A. Di sini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi dan jaringan, yaitu perbandingan antara media transmisi digital dan analog. Kita akan melihat bagaimana masing-masing jenis transmisi bekerja, kelebihan serta kekurangannya, dan yang paling penting, bagaimana mereka berkontribusi dalam meningkatkan kecepatan jaringan. Mari kita mulai pembahasannya. Seiring perkembangannya zaman, komunikasi data semakin cepat dan efisien. Namun, tahukah kalian bahwa sebelumnya teknologi komunikasi masih menggunakan sistem analog yang memiliki banyak keterbatasan? Nah, untuk memahami lebih dalam, mari kita mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi apa sih itu transmisi data? Transmisi data adalah pengiriman dan penerimaan data digital atau analog antar perangkat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kabel, serat optik, atau sinyal nirkabel. Dalam kehidupan sehari-hari, transmisi data sangat penting, baik untuk mengirim dan menerima email, menjawab panggilan telepon, atau menonton acara TV favorit. Jenis transmisi data ada dua, yakni transmisi digital dan transmisi analog. Jadi, apa sih yang dimaksud transmisi digital dan analog itu? Transmisi analog adalah metode transmisi untuk menyampaikan informasi menggunakan sinyal kontinu yang bervariasi dalam amplitudo, fase, atau beberapa properti lain yang sebanding dengan informasi tersebut. Contoh nyata dari media transmisi analog adalah radio AM atau FM, telepon rumah, dan TV kabel. Salah satu kelemahan utama dari media analog adalah rentannya terhadap gangguan seperti noise dan interferensi. Misalnya saat mendengarkan radio, kalian mungkin pernah mengalami gangguan suara karena adanya gelombang lain yang mengganggu. Inilah salah satu kelemahan besar dari media transmisi analog. Media transmisi digital adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data digital dari satu tempat ke tempat lain. Media transmisi digital dapat berubah kabel atau nirkabel. Berbeda dengan analog, media transmisi digital bekerja dengan cara mengubah data menjadi sinyal diskrit yang terdiri dari angka binar 0 dan 1. Media ini lebih tahan terhadap gangguan eksternal dan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan analog. Ada dua cara untuk transmisi digital, yang pertama ada line coding, dan yang kedua ada block coding. Mari kita bahas line coding terlebih dahulu. Line coding adalah proses mengubah data digital menjadi sinyal digital. Proses ini dilakukan dengan mengonversi urutan bit menjadi deretan simbol baru. Selanjutnya kita akan membahas block coding. Block coding adalah teknik pengodean yang mengubah bit asli menjadi bit yang lebih panjang yang biasa disebut kode. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan integritas data dan koreksi kesalahan. Penggunaan transmisi data digital sangat dominan dalam teknologi modern, seperti internet, telepon seluler, dan penyiaran televisi terkini. Pemilihan transmisinya tergantung pada jenis yang dibutuhkan. Salah satu keunggulan terbesar dari media transmisi digital adalah kecepatannya yang jauh lebih tinggi serta kemampuannya untuk dikompresi dan dienkripsi, sehingga lebih aman dan efisien. Lalu apa saja perbandingan analog dan digital? Berdasarkan grafik yang ditampilkan, kita dapat melihat perbandingan antara media transmisi analog dan digital, di mana terdapat 4 aspek utama yang dibandingkan, yaitu kecepatan, ketahanan terhadap noise, efisien, dan keamanan. Dari segi kecepatan, media transmisi analog memiliki performa yang cukup baik dengan skor 4 dari skala 5. Namun, media digital lebih unggul dengan skor 5 karena mampu mentransmisikan data dengan lebih cepat dan stabil. Dalam hal ketahanan terhadap noise, sinyal analog lebih rentan terhadap gangguan, sehingga hanya memperoleh skor 2. Sebaliknya, media digital jauh lebih unggul dengan skor 5, karena memiliki kemampuan untuk mendeteksi
dan mengoreksi kesalahan transmisi, sehingga lebih tahan terhadap gangguan eksternal. Pada aspek efisiensi, media analog mendapat skor 3, menunjukkan bahwa teknologinya masih cukup efisien tetapi kalah dibandingkan digital. Media digital mendapatkan skor 5 karena dapat dikompresi dan dienkripsi serta lebih mudah diolah oleh sistem komputer, sehingga lebih optimal dalam penggunaan bandwidth. Sementara itu, dalam hal keamanan, media analog hanya memperoleh skor 2 karena lebih mudah disadap dan tidak memiliki sistem enkripsi yang kuat. Di sisi lain, media digital mendapatkan skor 5 karena dapat menggunakan berbagai metode enkripsi canggih untuk melindungi data dari ancaman peretasan. Kita dapat melihat perbedaan sinyal analog dan digital serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sinyal. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Berdasarkan analisis terhadap perbandingan media transmisi analog dan digital, dapat disimpulkan bahwa media transmisi digital lebih unggul dibandingkan analog dalam berbagai aspek utama, seperti kecepatan, ketahanan terhadap gangguan, efisiensi, dan keamanan. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan media transmisi digital sangat direkomendasikan untuk berbagai sektor, terutama dalam industri komunikasi, perbankan, pendidikan, dan layanan internet. Perusahaan dan organisasi yang masih menggunakan media transmisi analog disarankan untuk mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan keandalan jaringan mereka. Investasi dalam teknologi digital seperti penggunaan fiber optik, voice over IP,
serta sistem komunikasi berbasis cloud akan memberikan manfaat jangka panjang dalam hal kecepatan, keamanan, dan fleksibilitas komunikasi. Namun dalam beberapa kondisi tertentu, media transmisi analog masih dapat digunakan, misalnya dalam sistem komunikasi sederhana seperti radio komunikasi darurat atau perangkat yang tidak memerlukan transmisi data yang kompleks. Oleh karena itu, pemilihan media transmisi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala penggunaan. Sebagai kesimpulan akhir, meskipun media transmisi analog memiliki kelebihan dalam kesederhanaan dan biaya awal yang lebih murah, media transmisi digital tetap menjadi pilihan terbaik untuk masa depan. Dengan adopsi teknologi digital, kita dapat memastikan sistem komunikasi yang lebih cepat, lebih efisien, lebih aman, dan lebih siap menghadapi tantangan era digital. Demikian pembahasan mengenai perbandingan media transmisi analog dan digital dalam meningkatkan kecepatan jaringan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih media transmisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.